Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku masih ngobrol bareng Kak Ika. Ini part 2-nya, part 1-nya ada di description box. Di part 2 ini, kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Kak Ika mengelola tempat penitipan anaknya. Dengan berbagai permasalahan kondisi anak yang mereka tangani. Saran aku tonton dulu part 1-nya, baru ke part 2. Baiklah, langsung saja, mari kita lihat. Selalu saya yang bisa diambil poinnya. Nah, terus kita kembali nih Kak ke tempat penitipan. Oke. Ini kan tempat penitipan, pola asuh orang tua tuh beda-beda Kak. Betul. Kadang kan ada berbeda dengan yang kita pikirkan atau kita harapkan. Itu tantangannya apa sih Kak pada saat datang anak nih banyak gitu tiba-tiba? Tantangannya apa sih? Jadi pada saat orang tua itu datang ya, kami tuh langsung mengkomunikasikan ke orang tua. Di sini tempat pengasuhannya itu adalah mengajarkan kemandirian, sosial kepada anak. Kemudian kita juga ajarkan tentang kebersihan diri gitu ya. Itu banyak. Kemudian orang tua ini kan pasti bertanya ya, progresnya seperti apa. Nah, kami jelasin progresnya bahwa kalau misalnya biasanya progres untuk misalnya gosok gigi itu biasanya berapa rentangnya ya. Rata-rata anak-anak kalau sudah 2 minggu itu biasanya udah enak aja buat gosok gigi gitu ya. Atau mungkin untuk melepas, ini yang paling sulit nih, untuk melepas popok gitu ya. Usia 2 tahun itu kan harusnya udah diajarin gitu ya. Toilet trainingnya gitu ya. Nah, rata-rata yang datang ke kami itu biasanya belum lulus toilet trainingnya. Ya, belum lulus toilet trainingnya. Nah, itu akan kami utamakan. Apalagi yang usianya sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun setengah, mau masuk 4 tahun gitu ya. Itu yang duluan kami utamakan seperti itu. Nah, kalau untuk yang kasus-kasus kayak misalnya speed delay, itu kami observasi selama 1 bulan. Kebutuhannya apa? Apakah dia kurang stimulus? Kalau dia cuma kurang stimulus, itu akan kami stimulasi sendiri. Tapi kalau disertai, dengan masalah lain, itu biasanya kami akan melibatkan tenaga ahli yang lain. Okay. Jadi kami juga nggak sembarangan gitu ya. Bahasanya tetap kolaborasi. Betul, bahasanya tetap kolaborasi. Sama ke semua hal sih. Saya juga kalau misalnya bingung, saya hubungi yang ahlinya gitu. Kita tetap tidak menutup pintu untuk kolaborasi karena kita punya batasan kemampuan ya Kak. Betul. Yang kita tidak miliki. Karena jangan takut atau jangan malu kayak misalnya ini tempat kita tapi kok ada orang lain yang datang. Sebenarnya kan itu bagus juga untuk mengharumkan nama tempatnya atau banyak hal. Dan kita juga jadi belajar banyak ya, gitu loh. Betul, setuju gitu. Nah, terus Kak, misalnya kan udah nih tadi ya masalah toilet training, ada nggak sih Kak orang tua yang kadang enggak kok maunya begini dulu, ini dulu kayak gitu. Itu juga ada. Terus Kakak mensiasatinya gimana? Jadi kita lihat dulu nih, Pak, kita kembali ke kebutuhan anak gitu ya. Kebutuhan anak ini apa gitu ya. Kalau misalnya kebutuhan anaknya adalah misalnya dia speed delay nih ya. Kemudian dia juga belum bisa nih berhenti dot. Kemudian toilet trainingnya juga belum selesai gitu ya. Ini banyak gitu ya. Ini ada sesuatu yang bisa bersamaan. Nah, gitu kayak misalnya berhenti dot itu bisa langsung diputus. Jadi kalau masuk di kami nggak dibawa dotnya. Tapi ini Bu, kalau misalnya nggak pakai dot dia nangis, nggak bisa tidur, nggak apa-apa mah, serahkan kepada kami, gitu ya. Jadi diserahkan kepada kami mencari bagaimana caranya. Sebenarnya bisa, gitu ya. Cuma pasti bisa, karena gini, dot itu juga salah satu pemicu kenapa anak itu terlambat bicara. Betul. Bener gak? Kalau yang belum tahu, ada pembahasannya di materi terapi bicara di atas video ini Kak. Oke, betul banget Nah. Itu juga salah satu ya, dan itu juga saya taunya karena kolaborasi gitu ya. Nah, itu juga salah satu. Nah, kemudian kemandirian itu juga berkaitan dengan toilet training yang belum selesai gitu ya. Jadi itu saling berkaitan. Nah, kalau anak saya belum bisa duduk diem ini, itu juga berarti ada motoriknya yang belum selesai gitu ya. Ada orang tua yang tapi saya tuh pengen anak saya udah bisa menulis nih.
datangnya ke kami gitu. Saya sampaikan bahwa kita cek dulu, kita selesaikan dulu motoriknya, baru kita ajarkan motorik halus, Ya, seperti itu. Jadi dari yang kasar dulu nih gitu ya. Jadi bahasanya Kak tidak melupakan tahapan perkembangan sesuai dengan usianya. Nah, itu kuncinya. Kita juga mungkin sebagai orang tua atau yang lain, kita bisa berharap kayak anak mau begini, tapi kita tidak boleh melupakan batasan usianya, karena misalnya anak, ya maaf ya Kak, sekarang tuh kadang suka 4 tahun, 3 tahun udah mau belajar. Betul, menulis gitu ya. Apa ya bahasanya tuh, dia kehilangan momen dia yang sebelumnya, motorik halusnya, motorik kasarnya. Kenapa nggak kita ajak dia explore hal-hal, misalnya belajar menulis tapi di pasir atau di itu gitu. Jadi kita udah menstimulus apa yang harusnya dia dapatkan gitu. Benar. Tetap menstimulus, tetapi metodenya dirubah gitu ya. Jadi tidak dulu nih di kertas gitu Ya, ya, betul. tetapi di media Ya, yang betul. lain dulu gitu lah. Nah, Karena kan kadang kita orang dewasa ya menginginkan yang lebih, ekspektasi kita mungkin terlalu tinggi gitu ya. Tapi Miji, kalau di tempatku itu di Kawa, kalau orang tuanya itu tidak terlalu satu pemikiran. satu pemikiran gitu ya, itu biasanya akan berhenti. Jadi yang apa ya istilahnya, ya kalau kita tidak sejalan nggak apa-apa gitu kan di Palangkaraya ini banyak pilihan ya, tergantung kebutuhan orang tua, dan itu juga kami memaklumi gitu ya, seperti itu. Bahasanya cocok-cocokan ya Kak. Cocok-cocokan. Itu kayak sekolah, kayak tempat terapi, itu semua cocok-cocokan. Benar, karena kita jasa. Ya betul. Tapi kembali lagi, semuanya itu bagus dan baik sesuai dengan kebutuhan anak. Benar. Jadi jangan berprinsip bahwa tempat ini lebih bagus, tempat ini. Kalau dibandingkan dengan yang banyak orang, bisa jadi saya bilang tempat ini bagus, Kakak Ika bilang tempat ini nggak bagus gitu, karena sesuai kebutuhannya gitu. Jadi lihat kayak kita pilih sekolah ya Kak, kita targetnya apa nih, anak kita mau akademisi atau apa, kan ada sekolah swasta yang gitu. Betul. Jadi ya sesuaikan dengan pemikiran orang tua atau gimana, tapi jangan memaksakan juga ya Pak. Jangan memaksakan, jangan melupakan kebutuhan anak kita ini apa. Betul. Gitu ya. Mungkin anak kita usianya mungkin sudah masuk usia SD, tapi ternyata kebutuhan dia atau misalnya kemampuan dia itu belum bisa gitu. Itu jangan dipaksakan juga. Misalnya dia masih speed delay nih ya, udah mau dimasukin ke SD sama orang tuanya karena usia dan lain. Sebelum usianya itu mau masuk ke SD, berarti orang tuanya harus mempersiapkan anak ini dulu dong, seperti itu kan. Nah, itu dulu dipersiapin deh gitu. Itu dulu yang dikejar ketertinggalannya, karena ketika dia masuk SD, dia udah punya rule SD itu ya, sudah punya rule gitu ya. Atau mungkin anaknya masih lari-lari Miji. Kan banyak kasus nih, anak belum cukup usia. Ini kasusnya banyak. Anak belum masuk usia sekolah SD, tapi orang tua memaksakan anak untuk masuk sekolah di SD karena menurut orang tua anaknya sudah siap nih untuk SD. Ternyata anaknya belum mampu untuk duduk diam tenang selama beberapa jam di SD itu gitu kayak gitu. Karena SD itu kebutuhannya adalah bukan lagi motorik gitu ya, motorik kasar gitu ya. Dia udah masuk ke belajar bener-bener ya, konsentrasi. Ya benar, banyak banget gitu. Itu banyak banget dulu kebutuhan dia gitu ya. Makanya jangan memaksakan keinginan, lihat dulu kebutuhan anak seperti apa gitu, dan kemampuan anak nih apakah sudah mampu belum. Oke. Nah,